Pemirsa, perbedaan Idul Fitri di Indonesia menjadi bentuk kebinekaan. Perbedaan bukan jadi penghalang dan jadi bentuk jati diri bangsa yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia. Ratusan warga negeri Hila, Kecamatan Lehutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, melaksanakan salat Idul Fitri 1447 Hijriah pada Kamis 19 Maret 2026. Setelah sebelumnya menunaikan ibadah puasa lebih awal, ketetapan satu Syawal di negeri Hila mengikuti perhitungan hisab berdasarkan kalender Hijriah kuno yang tersimpan di Masjid Hila sejak abad ke-14. Tidak hanya mereka, jemaah tarekat Satariyah di Ponorogo juga sama, berdasarkan metode hisab yang telah digunakan secara turun-temurun. Pada Jumat 20 Maret 2026, jemaah Muhammadiyah pun melaksanakan sholat Idul Fitri dan berlebaran. Jemaah melaksanakan ibadah dengan khusyuk, di mana selepas salat Idul Fitri, giat saling bermaaf-maafan pun dilaksanakan. Yang menarik, saat yang berdekatan pula, umat Hindu Bali merayakan ibadah Nyepi. Namun, umat Islam dan Hindu Bali tidak menjadikan hal tersebut menjadi permasalahan yang besar. Sebab, toleransi beragama sudah terjaga dan kuat di Indonesia, dan ini merupakan modal dasar yang tidak dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia. Menurut data survei terkait evaluasi kerukunan umat beragama tahun 2025 oleh Kementerian Agama bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia menunjukkan indeks kerukunan umat beragama tahun 2025 mencapai 77,89. Ini merupakan skor tertinggi sejak survei dilakukan pada tahun 2015. Sejarah ini tercatat di pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang berkomitmen menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Meski begitu, Indonesia yang kita cintai juga berpotensi alami ancaman yang mengganggu kehidupan bertoleransi. Pertama, polarisasi sosial dan politik, di mana perbedaan pilihan politik seringkali melebar menjadi konflik identitas yang memicu perpecahan di masyarakat. Yang kedua, penyebaran disinformasi di media sosial, hoax, dan ujaran kebencian dengan cepat menyebar, memperkeruh suasana dan memicu intoleransi. Yang ketiga, radikalisme dan ekstremisme, paham yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan, berpotensi menggerus semangat persatuan dan modernisasi. 4. Intoleransi berbasis agama dan identitas. Kasus penolakan, diskriminasi, atau pembatasan kebebasan beribadah masih menjadi tantangan di beberapa wilayah. Dan yang terakhir, kurangnya literasi kebangsaan. Generasi muda yang kurang memahami nilai Bhinneka Tunggal Ika rentan terpengaruh narasi yang memecah belah. Bersyukurnya, di tengah perbedaan yang tak terelakkan, Pancasila hadir sebagai pengikat, menjaga agar keberagaman tetap menjadi kekuatan, bukan perpecahan. Ia mengajarkan kita untuk saling menghormati, bergotong royong, dan menempatkan persatuan di atas segalanya. Karena pada akhirnya, kekuatan Indonesia bukan terletak pada keseragaman,
melainkan pada kemampuan untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Dan selama nilai-nilai Pancasila terus kita jaga bersama, persatuan bangsa akan tetap kokoh hari ini, esok, dan selamanya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.